Cerita berlanjut. Saat cakar naga itu hendak mengenai jantung Chun Shue Huang, sebuah sosok dengan secepat kilat muncul di depannya. Boom! Suara benturan keras terdengar di telinga semua orang. Asap dan debu mengepul. Semua orang melebarkan mata mereka saat melihat sosok itu. Chun Shue Huang juga sangat terkejut melihat sosok yang memblokir serangan di depannya itu. Tuan Putra Dewa, wajah Chun Shue Huang menjadi pucat. Kakak Xiao, teriak Chiang Luoli dengan cemas. Chiang Shengyi, Chiang Ro, Chun Shantian dan para tetua lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Chun Xiao kini telah menjadi orang terpenting di keluarga Chun. Jika terjadi sesuatu padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat semua orang merasa cemas dengan kondisi Chun Xiao yang menerima teknik tertinggi dari sulong dengan tubuhnya itu, mata Long Haotian dipenuhi keterkejutan. Tidak hanya dia tidak mampu mengguncang Chun Xiao sedikit pun, bahkan tangannya juga merasakan sakit akibat benturan tersebut. Hanya itu, Chun Xiao memiringkan kepalanya. Meskipun dia sepertinya tidak mengucapkan satu kata pun yang menghina, tapi itu membuat kemarahan Long Haotian melonjak. Saat Long Haotian akan melepaskan tangannya dari dada Chun Xiao dengan cepat mencengkram tangan Long Haotian terlebih dahulu. 40.000 partikel gajah raksasa melonjak. Kekuatan 400 juta jin berpusat di cengkraman tangan Chun Xiao itu. Lalu dia memutar pergelangan tangan Long Haotian dan menariknya dengan kuat. Diiringi lolongan kesakitan, lengan Long Haotian terkoyak dan putus. Darah segar berceceran di mana-mana. Kemudian Chun Xiao memukul wajah Long Haotian dengan keras hingga dia terbang mundur puluhan meter. Saat dia mendarat dan menstabilkan pijakannya, wajah Long Haotian dipenuhi rasa tidak percaya. Bukan hanya Long Haotian, semua orang yang menonton juga tercengang. Chun Xiao tidak hanya mampu menerima teknik tangan naga pemutus Long Haotian, tapi dia juga merobek lengan Long Haotian dengan cara yang sangat kejam. Semua orang memandang Chun Xiao seperti sedang melihat monster. Di sisi lain, Chun Shue Huang menghela napas lega saat melihat Chun Xiao tidak terluka. Dia menatap Chun Xiao dengan rasa terima kasih di matanya. "Kamu boleh pergi sekarang. Serahkan kadal ini padaku," kata Chun Xiao dengan santai. Chun Shue Huang mengangguk dengan hormat, lalu dia pun pergi. Wajah Long Haotian berubah saat mendengar perkataan Chun Xiao itu. "Chun Xiao, aku tidak tahu apa yang kamu gunakan untuk memblokir seranganku itu. Tapi kamu terlalu naif jika kamu pikir kamu bisa menang begitu saja," Long Haotian berkata dengan nada dingin. Aliran ki dan darah tiba-tiba menyembur keluar. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, daging di lengan Long Haotian yang terputus itu menggeliat dan lengan baru pun perlahan tumbuh kembali. Semua orang yang melihat itu sangat terkejut. "Aku mengerti sekarang. Rumor mengatakan bahwa Long Haotian telah menyatu dengan esensi naga. Mungkin lengan itu bisa tumbuh kembali karena esensi naga itu," seru seseorang di kerumunan yang menonton. "Oh, esensi naga." Sebuah cahaya muncul di mata Chun Xiao. Dia memandang Long Haotian seperti pemburu yang menatap mangsanya. Melihat ekspresi Chun Xiao itu, Long Haotian menjadi sangat marah. Ledakan, Long Haotian melepaskan teknik hebat dari sulong lainnya yang disebut tinju naga. Bayangan naga raksasa
melingkari tinju Long Haotian dan melesat ke arah Chun Xiao. Melihat serangan itu, Chun Xiao hanya tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk sebuah segel tangan. Kekuatan ilahi emas melonjak dan sebuah bayangan sosok agung muncul di belakang Chun Xiao. Itu adalah segel penguasa manusia, seru seorang tetua di kerumunan. Sesaat setelah tetua itu berbicara, boom! Tinju naga dan segel penguasa manusia bertabrakan. Ledakan besar muncul di langit, kekosongan bergetar, dan tampak ledakan itu menyebar ke segala arah. Melihat itu, Chun Shantian langsung mengulurkan tangannya. Lalu sebuah penghalang muncul dan menghalangi dampak ledakan tersebut tepat sebelum mengenai semua tamu yang hadir. Setelah beberapa saat, suara batuk terdengar dan sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu adalah Long Haotian. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lengan yang digunakan untuk meninju telah retak dan darah terus mengalir. Seluruh lengannya gemetar. Dalam tabrakan tadi, Chun Xiao hampir menghancurkan lengannya lagi. Bahkan jika dirinya memiliki esensi naga, mustahil untuk menumbuhkan anggota tubuh yang terputus tanpa henti. Saat dia melihat Chun Xiao yang masih berdiri di depannya tanpa terluka sedikit pun, Long Haotian hanya bisa menggertakkan giginya. Dia datang ke keluarga Chun bertujuan untuk menginjak-injak Chun Xiao dan memamerkan kekuatan jenius muda dari Zulong. Namun sekarang, bukan hanya dia gagal pamer, dirinya juga sedang dipukul secara sepihak. Tidak peduli apapun, aku tidak boleh kalah hari ini. Long Haotian menarik napas dalam-dalam. Kekuatan mengerikan perlahan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kultivasi Long Haotian benar-benar menerobos dari alam roh sejati ke alam yang baru. Alam jembatan surgawi. Kultivator yang mencapai alam ini akan mampu membangun sebuah jembatan surgawi yang menghubungkan antara lautan roh dan istana ilahi di dalam dandian kultivator tersebut. Chun Xiao, awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu yang memaksaku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aura Long Haotian melonjak, ekspresinya menakutkan. Dia menatap Chun Xiao dengan tatapan setajam pedang. Long Haotian sebenarnya ingin membangun fondasi yang baik terlebih dahulu sebelum menerobos. Tapi jika dirinya tidak menerobos sekarang, dia pasti akan kalah dari Chun Xiao. Teknik penjara surga naga sejati. Long Haotian melepaskan teknik pamungkas lainnya dari Zulong. Mengaum, bayangan naga sejati naik ke udara. Sisiknya tebal dan tanduk naganya tajam. Naga itu mengangkat cakarnya yang besar dan menghantam ke arah Chun Xiao. Kemanapun cakar naga raksasa itu lewat, kekosongan terus bergetar. Tuan Putra Dewa, Chun Shangjian dan Chun Shuihuang sama-sama merasa gugup. Mereka merasakan bahaya yang sangat besar dari serangan itu. Kakak Xiao, Jiang Luoli pun merasa cemas. Mata Jiang Shengyi dan Jiang Rou juga dipenuhi kekhawatiran. Bahkan Chun Shantian yang paling mengetahui kekuatan Chun Xiao juga mengepalkan tinjunya dan bersiap sepenuhnya. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, dia akan segera bergerak. Reputasi keluarga Chun tidak penting jika dibandingkan dengan nyawa Chun Xiao. Chun Xiao, matilah. Wajah Long Haotian sangat garang, seolah dia sudah bisa melihat Chun Xiao dipenuhi dengan luka berdarah. Namun ekspresi Chun Xiao tetap tenang seperti biasanya.
Tepat pada saat itu, sebuah suara mekanis dari sistem tiba-tiba terdengar di benak Chun Xiao. "Selamat kepada tuan rumah, kamu telah sampai di perjamuan 10 tahun. Apakah tuan rumah ingin masuk?" Mata Chun Xiao berkilat saat mendengar suara itu. Senyuman lalu muncul di sudut mulutnya. "Masuk," kata Chun Xiao di dalam benaknya. Dia ingin melihat hal baik apa lagi yang akan dirinya peroleh kali ini. "Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan hadiah bintang 7, tulang supremasi." Begitu suara sistem terdengar, dada Chun Xiao tiba-tiba bersinar. Aura yang menghancurkan bumi dan menakutkan meledak. Di dalam dada Chun Xiao terkumpul sebuah energi yang menakutkan. Lalu sebuah tulang kristal dengan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya lahir dari energi itu. Tulang supremasi itu merupakan fisik menakutkan yang berada di peringkat 30 besar di antara 3000 fisik. Bisa dikatakan, bahkan jika Chun Xiao tidak memiliki tubuh suci kuno, tulang supremasi ini saja sudah cukup baginya untuk berada di puncak dan mendominasi dunia. Perubahan Chun Xiao itu juga menarik perhatian semua orang yang hadir. "Mungkinkah itu tulang supremasi?" kata seorang tetua dari kekuatan lainnya. Semua orang yang mendengar itu merasa sangat terkejut. Chun Xiao tidak hanya memiliki tubuh suci kuno, tapi juga memiliki tulang supremasi. Mata semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Belum lagi orang luar, bahkan Chun Shantian, Jiang Ro, dan para tetua dari keluarga Chun yang telah memeriksa bakat Chun Xiao sebelumnya juga tercengang. Long Haotian yang sedang menyerang Chun Xiao juga menatap dengan mata terbuka lebar. Tapi dia segera mengeraskan hatinya dan memutuskan untuk membunuh Chun Xiao saat ini juga. Adapun konsekuensinya, Long Haotian tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak cukup bodoh untuk memprovokasi keluarga Chun sendirian. Akan ada seseorang di kegelapan yang melindunginya. Memikirkan hal itu, Long Haotian mengaktifkan kekuatan esensi naga dengan ekstrim dan menuangkan semuanya ke dalam teknik penjara surga naga sejati miliknya itu. Cakar naga raksasa terus menerobos udara dan menekan Chun Xiao dengan kekuatan berlipat ganda. Sementara itu, Chun Xiao masih berdiri diam. Dia berhenti menggunakan tubuh suci kuno miliknya dan ingin mencoba kekuatan tulang supremasi yang baru saja dia dapatkan. Cahaya ilahi bersinar terang dari dada Chun Xiao. Chun Xiao berniat mengeluarkan kekuatan magis besar pertama yang terkandung dalam tulang supremasi itu. Itu disebut cahaya kesengsaraan. Dalam sekejap, sebuah cahaya dengan aura yang menggetarkan langit dan bumi jatuh dari langit. Banyak orang yang merasakan kekuatan serangan itu menggigil ketakutan. Para jenius muda gemetar. Mereka hampir terjatuh ke tanah. Saat Long Haotian juga merasakan kekuatan serangan itu, wajahnya langsung berubah. Boom! Saat dua teknik itu bertabrakan, cahaya kesengsaraan langsung menembus bayangan naga sejati dan menghancurkannya, dan itu terus menyapu menuju Long Haotian. "Tidak mungkin!" Long Haotian berteriak ketakutan. Dia segera mengaktifkan esensi naga dengan sekuat tenaga. Lapisan sisik emas muncul di permukaan tubuhnya, dan di saat yang sama, Long Haotian buru-buru menghindar. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menghindari kecepatan cahaya? Wush! Long Haotian hanya mengelak setengah langkah sebelum cahaya kesengsaraan mengenai dirinya. Separuh tubuhnya dan satu lengannya langsung terbelah. Darah naga mengalir keluar dan terciprat ke langit.
Dengan suara lolongan kesedihan, Long Hao Tian menjerit nyaring. Dia memandang Chun Xiao dengan ekspresi ketakutan. Chun Xiao masih tetap acuh tak acuh. Dia lalu mengaktifkan teknik gerakan kekuatan penguasa gajah ilahi, dan sepasang sayap iblis muncul dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, Chun Xiao muncul di samping Long Hao Tian dalam sekejap. Chun Xiao kemudian meraih sisa lengan Long Hao Tian dan menariknya dengan kuat. Darah berceceran disertai raungan kesakitan dari Long Hao Tian. Melihat pemandangan itu, semua orang terdiam. Dulu, God King berjubah putih Chun Wuhui mencabut urat naga milik seorang kuasi supreme dari sulong dan mengulitinya. Sekarang, putra dewa keluarga Chun Xiao mencabik-cabik putra naga sulong dengan tangan kosong. Apakah keterampilan itu diwariskan dari leluhurnya? Para tokoh generasi tua tercengang saat melihat pemandangan di depannya itu. Sementara itu, Chun Xiao masih menatap Long Hao Tian dengan tenang, tapi ada sedikit cahaya di matanya. Melihat tatapan berbahaya itu, wajah Long Hao Tian menjadi pucat. Chun Xiao, beraninya kamu! Long Hao Tian berteriak dan dengan panik mundur. Kenapa aku, putra dewa keluarga Chun, tidak berani? Chun Xiao tersenyum kejam. Dia tidak hanya berencana membunuh Long Hao Tian, tapi dia juga berniat mengambil esensi naga miliknya. Namun saat Chun Xiao akan bergerak, sebuah suara agung dan dingin terdengar dari langit di kejauhan. Junior keluarga Chun, beraninya kamu! Begitu suara itu terdengar, dunia bergetar dan aura yang menakutkan muncul dari langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, sebuah naga raksasa dengan cakar hitam dan sisik hitam pekat terlihat di atas mereka. Aura itu sepertinya seorang kuasi supreme, seru seorang tetua dari kekuatan lain. Pantas saja Long Hao Tian bersikap begitu sombong. Ternyata ada orang yang mendukungnya. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Long Hao Tian bersikap begitu berani di hadapan keluarga Chun. Bagus, akhirnya tetua Yulong bergerak. Long Hao Tian yang melihat sosok itu menghela napas lega. Selama dia selamat kali ini, dia masih punya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Mendengar perkataan Long Hao Tian itu, beberapa kultivator tua terkejut. Yulong adalah seorang kuasi supreme yang sangat kuat dari sulong. Wujud aslinya adalah naga hitam. Dia dulu pernah bertarung dengan seorang supreme dari umat manusia saat masih di alam kuasi supreme. Sejak saat itulah, ketenarannya menyebar ke seluruh alam mistik Huangtian. Namun kemudian, dia tidak pernah lagi keluar dari wilayah sulong. Sekarang, saat dia muncul kembali di dunia, auranya masih sangat mengejutkan semua orang. Junior keluarga Chun, jangan terlalu kejam. Mari kita berhenti di sini, kata tetua Yulong dengan nada dingin. Mendengar kata-kata tetua Yulong, Long Hao Tian akhirnya merasa rileks. Namun, dia terus menatap Chun Xiao dengan penuh kebencian. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan. Pada akhirnya, Long Hao Tian bahkan membutuhkan tetua klan yang mengesampingkan harga dirinya untuk bergerak menyelamatkannya. Bisa dikatakan, Long Hao Tian belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Melihat ekspresi Long Hao Tian itu, Chun Xiao tersenyum mengejek. Apakah kamu akan mengajukan perjanjian 3 tahun untuk melawanku lagi? Kata Chun Xiao. Kakakku Long Hao Tian akan membiarkanmu merasakan kekalahan telak.
Long Hao Tian berkata dengan suara serak. Dia tidak berani mengatakan apapun tentang balas dendamnya sendiri. Bagaimanapun, tubuh suci kuno yang dikombinasikan dengan tulang supremasi terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Long Hao Tian. Sayangnya apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa melihatnya. Chun Xiao tersenyum menghina. Di bawah tatapan kaget Long Hao Tian, Chun Xiao melancarkan serangan telapak tangan ke arahnya. Chun Xiao, apakah kamu gila? Beraninya kamu menyerangku? Ekspresi Long Hao Tian berubah. Dia dengan cepat mundur. Beraninya kamu? Suara tetua Yulong mengguncang langit dan bumi. Dia, seorang kuasi supreme, telah berbicara secara pribadi, tapi Chun Xiao sebenarnya mengabaikannya. Hal itu membuat tetua Yulong sangat marah. Gemuruh, cakar naga hitam raksasa langsung turun dari langit. Di dalam kehampaan, banyak rune muncul. Itu adalah formasi pertahanan keluarga Jun yang bahkan bisa membunuh seorang Saint dalam sekejap. Tapi sekarang, itu tidak bisa menghentikan serangan tetua Yulong. Kemanapun cakar naga lewat, banyak rune dan arai yang meledak. Tetua Yulong tidak berniat menyerang Chun Xiao. Dia hanya ingin membawa Long Hao Tian pergi. Jika dia berani membunuh Chun Xiao di wilayah keluarga Jun, dia pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Merasakan kekuatan serangan tetua Yulong, banyak orang buru-buru berpencar. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Chun Shantian dan para tetua keluarga Jun lainnya. Mereka semua terkejut melihat para tetua keluarga Jun masih begitu tenang dan tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Chun Xiao juga tidak peduli dengan tetua Yulong dan terus menyerang Long Hao Tian. Chun Xiao meraih kekosongan dan tombak Dewa Infernal terbentuk. Tombak itu langsung dilempar ke Long Hao Tian yang melarikan diri, dan itu langsung menembus dadanya. Kemudian, Chun Xiao terbang secepat kilat menggunakan sayap iblis dan menampar Long Hao Tian dengan kuat. Retakan, serangkaian retakan tulang terdengar ke telinga semua orang. Long Hao Tian memuntahkan seteguk darah. Semua tulang di tubuhnya hancur dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Pada akhirnya, Chun Xiao terjun dari langit dengan kekuatan 40.000 partikel gajah raksasa di kakinya. Dan itu langsung menginjak dada Long Hao Tian dengan momentum yang menakutkan. Bam! Seteguk besar darah bercampur organ dalam keluar dari mulut Long Hao Tian. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik naga, Long Hao Tian tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Mata Long Hao Tian melotot, wajahnya dipenuhi amarah, keterkejutan, keengganan, dan penyesalan. Pada akhirnya, Long Hao Tian menghembuskan napas terakhirnya dan mati dengan mata terbuka lebar. Putra naga dari Sulong telah jatuh. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Bahkan tetua Yulong tidak menyangka Chun Xiao akan bertindak begitu tegas. Beraninya kamu, raungan marah mengguncang langit dan bumi. Naga hitam dari Sulong itu sangat marah. Tekanan yang luar biasa memancar dari tubuh naga hitam itu. Tanah mulai retak dan beberapa tamu yang terkena dampak tekanan itu langsung tersungkur ke tanah. Di sisi lain, Chun Xiao masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia masih setenang sumur kuno. Tepat pada saat itu, dengusan dingin terdengar dari kedalaman keluarga Jun. Sejak kapan seorang kuasi supreme belaka berani bersikap lancang di keluarga Junku?
Saat suara itu jatuh, aura sinar pedang yang agung menerobos udara dari kedalaman keluarga Jun, dan itu langsung memotong lengan naga hitam itu. Itu adalah seni pedang pembunuh abadi keluarga Jun, seru seseorang. Tetua Yulong meraung saat serangan itu memotong lengannya. Leluhur ke-18 keluarga Jun, tunggu saja. Suara Tetua Yulong terdengar dingin dan kasar. Karena kamu sudah di sini, maka tinggallah selamanya, kata leluhur ke-18. Setelah itu, dua aura sinar pedang dari seni pembunuh abadi menepas lagi dari kedalaman keluarga Jun. Tidak, jangan bilang kamu ingin memulai perang abadi antara Sulong dan keluarga Jun. Suara Tetua Yulong dipenuhi ketakutan. Jadi bagaimana jika itu adalah perang abadi? Keluarga Junku telah berdiri di alam mistik ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kapan kita pernah takut dengan siapapun? Kata leluhur ke-18 dengan nada penuh dominasi. Wus was was. Dua aura sinar pedang menyapu secara berurutan dan mengenai tubuh naga hitam itu. Lolongan kesakitan naga itu terdengar sebelum akhirnya berhenti. Hujan darah mengalir ke tanah dan mayat naga hitam raksasa itu jatuh dari langit. Leluhur ke-18 keluarga Jun telah membunuh seorang kuasi supreme dari Sulong hanya dengan 3 gerakan saja.